Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Endang, izin Bu Anis, Bu Tini, ibu-ibu semua yang saya sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu ya dalam keadaan sehat setelah hampir 2 tahun kita tidak tatap muka. Inilah kesempatan kita ya untuk bertatap muka. Saya berharap kita aktif menghadiri kegiatan pertemuan kita ya Bu Ibu ya. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Baik, saya akan melanjutkan materi Bu Endang tadi, yaitu tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Saya rasa ibu-ibu semua sudah melakukan ini di sekolah ya. Ini pengertian tentang PHBS. Perlu kita bahas, Bu? Bahas sedikit ya. PHBS dia perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi maksudnya kesehatan itu dari kita sendiri Bu, sehingga kita dapat mampu hidup bersih, hidup sehat gitu ya. Berawal dari diri kita pribadi sehingga nantinya mampu menolong diri kita sendiri untuk tetap sehat, menolong keluarga dan juga masyarakat tempat kita beraktivitas gitu ya. Ini yang di sekolah, pengertian PHBS yang di sekolah ya, yaitu merupakan kegiatan pemberdayaan siswa, guru dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk mampu melakukan pola hidup sehat dan menciptakan sekolah yang sehat. Nah, ini yang akan kita bahas lebih spesifik ya Bu, karena kita akan membahas tentang pola perilaku siswa di sekolah maupun guru tentang pola hidup sehat dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, PHBS itu tadi sendiri kita sebutkan tadi dari diri sendiri dengan menjaga kesehatan diri dengan cara apa? Dengan cara mandi bersih, ya Bu, mandi 2 kali sehari. Itu dia. Tujuannya atau manfaat mandi apa? Nah, itu dia Bu. Mandi dan keramas tubuh bersih dari kotoran, debu, dan keringat setelah kita beraktivitas. Kemudian yang kedua, fungsi dari mandi yaitu membuat peredaran darah di tubuh lancar dan kepala lancar, membuat kita santai dalam beraktivitas. Kemudian yang ketiga, mandi dan keramas membuat tubuh jadi rileks. Kita sendiri merasakannya Bu, kalau kita udah capek beraktivitas 1 harian dari pagi sampai sore, setelah mandi badan terasa segar, ya kan? Nah, jadi kita menjadi rileks gitu karena peredaran darah di tubuh kita sudah lancar. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan telinga. Ini ya Bu, ini gambar telinga dibersihkan pakai cotton bud. Seharusnya itu tidak boleh ya Bu, karena telinga itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membersihkan diri sendiri dengan bulu-bulu yang halus yang ada di telinga itu dapat mengatasi masuknya kotoran yang banyak ke dalam telinga kita. Jadi itu tidak perlu saya rasa pakai cotton bud karena itu dapat mendorong kotoran masuk ke dalam malahan. Anak-anaknya soalnya takutnya malah ke dalam didorong dia. Kadang membersihkannya cukup di permukaan telinga saja. Kemudian tidak memasukkan benda apapun ke dalam telinga. Kalau anak-anak biasanya jahil ya Bun. Nah, ada mani-mani kecil masukkan ke lubang hidung, ke lubang telinga biasanya. Jadi itu yang perlu dihindarkan dan perlu disampaikan pada anak. Kemudian yang ketiga menjaga kesehatan hidung. Hidung ini fungsinya banyak ya Bu, guna kita menghirup udara, untuk kita bernafas. Nah, disinilah kita tempat menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita gitu ya. Dan juga
Hidung ini merupakan pencegah bakteri dan racun udara yang kita hirup gitu, karena dalam hidung kita ada bulu-bulu halus juga yang mencegah itu gitu ya. Jadi yang menyaring udara masuk ke dalam hidung sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang perlu kita sampaikan kepada anak adalah yang pertama yaitu menggunakan masker ketika berada di tempat yang berdebu atau berpolusi. Itu yang perlu kita ajarkan pada anak. Kemudian membersihkan hidung pada saat mandi. Kemudian tidak membersihkan sendiri hidungnya. Itu tulisannya cuma sendiri aja ya Bun. Itu tidak membersihkan hidung sendiri. Kemudian tidak memasukkan benda apapun ke dalam hidung. Itu yang saya sampaikan tadi. Buat sampaikan buku sana ya. Kalau kita kena menggigit sengat atau semut atau binatang, pakailah tai hidung ini untuk mengobatnya, untuk mengobat sengatan. Yang lebih parah lagi kalau seandainya ibu-ibu digigit apa? Ular. Nah, udah tahu kan? Sangat mujarab. Tapi kalau yang bisa, cukup dari hidung aja. Serangga, digigit serangga, kan digigit apa? Apa? Tai hidung kita berdasarkan kita. Semua. Ya baca serangga. Jadi diri sendiri mengobati diri sendiri. iya, obatnya ada berada dalam diri kita Bunda. Allah sudah menciptakan begitu. Alhamdulillah kita sebagai manusia gitu kan, semua penyakit ada obatnya pada diri kita. Kalau kata bisu juga, bisu kan yang baru jadi kan. Terus kan lagi. Katanya sakit perut saya. Nggak pula gitu Bu Rem, nanti menumpuk pula di dalamnya. Jangan lagi tahu. Jangan tahu. Langsung muntah deh. Tahu ya. Langsung muntah deh. Satu lagi. Ya itu nanti ya Bun ya. Semua yang ada di badan kita pasti ada manfaatnya. Nah, itu aja yang dapat kita ambil. Kemudian kita masuk yang keempat ya Bu, itu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini anak-anak harus diajarkan itu sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam hari sebelum tidur. Jadi di sekolah, ya di sekolah kita mengajarkan cara anak menggosok gigi. Bagaimana cara anak menggosok gigi? Jadi saya berharap di sekolah ada jadwal menggosok gigi. Nah, jadi orang tuanya diminta untuk membawa sikat gigi dari rumah dan odol masing-masing anak, taruhkan di tempat tertutup di gelas masing-masing. Nah, jadi nanti kapan jadwalnya sikat gigi, ini untuk membiasakan anak sikat gigi ya Bun, karena kemudian biasakan anak untuk membersihkan gigi pada saat sikat gigi, lidah pada saat sikat gigi itu biasanya disikat gigi di belakang sikat gigi itu kan ada gerigi-gerigi. Nah, itu bisa dipakai untuk membersihkan lidah anak. Nah, ya Bun ya. Kemudian biasakan juga anak untuk sikat gigi setelah makan makanan yang manis seperti permen, coklat, dan es krim. Ya Bun ya, kalau anak sudah terbiasa, dia akan dengan sendirinya melakukan. Dia akan minta nanti, Bunda, abis tadi habis makan es krim, sikat gigi, pasti gitu dia. Kebiasaan itu yang harus kita ajarkan ya Bun. Nah, ini cara-cara sikat gigi yang harus diajarkan pada anak. Yang pertama yaitu sikat bagian luar gigi dan dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, sikat bagian belakang, samping ya, samping gigi atas dan bawah, berputar arahnya. Kemudian sikat permukaan kunyah atau gigi geraham belakang itu biasanya ke atas dan ke bawah arahnya. Kemudian yang keempat, sikat